Kaimana sampaikan. Secara turun-temurun, kerjasama dalam berbagai bidang telah dilakukan oleh masyarakat karena kerjasama telah mengakar sebagai budaya masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama, suatu pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, pekerjaan lebih mudah diselesaikan dan lebih cepat serta tepat sasaran. Untuk maksud itulah, pada Senin siang 18 Desember 2023, Ketua Pengadilan Agama Kaimana, Saiin Ngalim SHIMM, bersilaturahmi ke kantor Kementerian Agama atau Kemenang Kabupaten Kaimana. Silaturahmi dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antar kedua instansi. Disambut hangat oleh Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Kaimana, Mustafa Musa buatan SPD, KPA Kaimana menyampaikan perlunya sinergitas untuk pelayanan masyarakat antara Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama. Sinergitas diwujudkan dalam bentuk kerjasama untuk melaksanakan program sidang di luar gedung pengadilan dan sidang terpadu untuk penyelesaian perkara isbat nikah. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Kaimana mengucapkan terima kasih atas maksud kerjasama antar PA Kaimana dengan Kemenang Kaimana. Bagi Kemenang Kaimana, kerjasama ini memudahkan kantor urusan agama dalam penerbitan buku nikah berdasarkan sidang isbat nikah. Yasser Arafat, Pakaimana TV melaporkan. Ketua Pengadilan Agama Kaimana bersama Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris mengikuti pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial secara daring oleh pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin dan Selasa, tanggal 18 dan 19 Desember 2023. Kegiatan yang berlangsung dari sejak Senin malam tersebut diawali pembinaan oleh PLT Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Sugianto SHMH dari pukul 19 waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan oleh para pejabat eselon 1, termasuk pembinaan dari PLT Dirjen Badilag Bambang H. Mulyono SHMH hingga pukul 23 malam waktu Indonesia Timur. Kegiatan dilanjutkan kembali pada esok harinya, pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, dengan narasumber Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SHMH, dan dilanjutkan pembinaan oleh para Yang Mulia Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk Ketua Kamar Agama, Profesor Dr. H. Amran Swadi SHamhum, serta pembinaan oleh Hakim Agung dan Hakim Ad-hoc Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk pembinaan oleh Hakim Agung Kamar Agama, Dr. Edi Riyadi SHMH. Yasser Arafat, Pakaimana TV melaporkan. Ketua Pengadilan Agama Kaimana, Saiin Ngalim SHIMM menghadiri upacara peringatan Hari Bela Negara yang ke-75 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kaimana di halaman kantor Bupati Kaimana. Upacara ini juga dihadiri oleh Panitera PA Kaimana, Novia Dwi Kusumawati SH, Panmud Hukum, Muhammad Yamin Rabo SH, Analisis Perkara Peradilan, Yasser Arafat SH, dan PPN PNPA Kaimana, Abdul Paris Bau serta Julfandim Fabanyo, Bupati Kaimana. Freddy Thiel selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang isinya bahwa peringatan Hari Bela Negara yang ke-75, kobarkan bela negara untuk Indonesia maju dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan Bela Negara juga sebagai momentum menumbuhkan sikap partisipatif dan aktif sebagai warga negara, agar tidak berhenti mengamalkan nilai-nilai bela negara yang dimaknai melalui perilaku mencintai bangsa dan negara, setia dan patuh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati Kaimana juga mengingatkan abdi negara, aparatur sipil negara agar senantiasa menanamkan semangat cinta tanah air. Bela negara adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab bangsa Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia. Yasser Arafat, Pakaimana TV melaporkan. Gonogini kerap kali menjadi masalah pasca perceraian. Pengadilan memutus perkara harta, tidak hanya pemeriksaan dalam ruangan yang dingin saja, meninjau lokasi objek perkara menjadi salah satu upaya untuk melahirkan putusan-putusan hakim yang berkualitas. Demikian yang dilakukan Pengadilan Agama Kaimana saat melaksanakan agenda desentel atau pemeriksaan setempat atau dikenal dengan PS terhadap perkara gugatan harta bersama pada Kamis, 21 Desember 2023. Saiin Ngalim SHIMM selaku Hakim Pemeriksa Perkara memimpin pemeriksaan setempat bersama Novia Dwi Kusumawati SH selaku Panitera, Yasser Arafat SH selaku Jurusita Pengganti,
dan beberapa pegawai pengadilan agama Kaimana. Hadir pula pada kegiatan ini, pegawai kantor pertanahan Kabupaten Kaimana, selaku ahli dan anggota kepolisian sektor Kaimana selaku petugas pengamanan. Pemeriksaan setempat dilaksanakan terhadap 8 objek tanah yang berlokasi di Kampung Trikora dan Kelurahan Kroi. Dimulai pukul 9 pagi dan berakhir pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pemeriksaan setempat ini berjalan lancar, tanpa kendala apapun. Hal-hal yang dikhawatirkan seperti pengerahan massa ke objek PS tidak terjadi. Dengan pemeriksaan ini, objek perkara dapat diketahui secara terang, dengan melihat batas dan ukuran masing-masing objek. Dengan PS, diperoleh pula data yang valid atas objek perkara, sehingga menjadi bahan pertimbangan pengadilan agama dalam memutus perkara. Kiki Wulandari, Pakaimana TV, melaporkan. Ketua Pengadilan Agama Kaimana, Saiin Ngalim SHMM, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Syafruddin SHMH pada Kamis, 21 Desember 2023. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi, dan juga semoga bisa menjalin hubungan kerjasama, sekaligus memperkuat hubungan keluarga antara Pengadilan Agama Kaimana dan Pengadilan Negeri Kaimana yang erat dan bersinergi. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan dari pimpinan PN Kaimana beserta jajarannya, karena sebelumnya pimpinan PA Kaimana dan jajarannya pernah berkunjung ke Pengadilan Negeri Kaimana, serta sebagai perkenalan Syafruddin SHMH sebagai Ketua PN Kaimana yang baru. Sebagaimana diketahui, Syafruddin telah dilantik sebagai Ketua PN Kaimana oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat di Manokwari pada tanggal 18 Desember 2023. Sebelumnya, Syafruddin menjabat sebagai Wakil Ketua PN Kaimana. Hadir mendampingi Ketua PN Kaimana adalah Hakim Senior Robert Mangatur Siahaan SHMH, Panitera PN Kaimana, Fauzi Jeffrey Kumbangsila SH, Panitera Muda Hukum, Golda Vivin SH, dan Panitera Muda Perdata, Lim Katandek SH. Sementara Ketua PA Kaimana didampingi Wakil Ketua Marwan Ibrahim Piinga SAGMH, Panitera Novia Dwi Kusumawati SH, Panitera Muda Hukum Muhammad Yamin Rabo SH, serta analisis perkara peradilan PA Kaimana, Yasser Arafat SH dan Kiki Wulandari SH. Pertemuan silaturahmi tersebut diakhiri dengan pembahasan kerjasama terkait sidang terpadu tahun 2024. Kiki Wulandari, Pakaimana TV, melaporkan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan agar para pihak yang bersengketa dapat memperoleh kesepakatan dan tetap terjaganya hubungan baik antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam proses mediasi, mediator bertugas untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Mediator memfasilitasi sekaligus mendorong para pihak untuk menggali kepentingan bersama, sehingga menghasilkan penyelesaian yang terbaik bagi mereka. Hal ini juga dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kaimana, Marwan Ibrahim Piinga SAGMH, yang telah berupaya mencarikan solusi damai terhadap perkara harta bersama yang diajukan oleh mantan istri. Perjalanan upaya damai ini cukup terbilang alot dan menyita waktu, sempat 5 kali ditunda demi untuk mencari solusi terbaik dan menyatukan kesepakatan. Bahkan beberapa kali tarik ulur kepentingan hingga tawar-menawar keinginan dari kedua belah pihak. Pada akhirnya, di hari Jumat yang Agung, 22 Desember 2023, keegoisan kedua belah pihak pun luluh dan menghentikan sengketa melalui kesepakatan damai, serta menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan. Kedua belah pihak juga bersepakat membawa hasil kesepakatan damai ini ke hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan dalam putusan pengadilan dalam bentuk akta perdamaian atau akta vendading. Mediator sangat bersyukur atas keberhasilan perdamaian ini dan mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak atas kooperatif dan kesungguhannya mengikuti mediasi, serta dapat menggali potensi kepentingan bersama, termasuk kepada kuasa hukum penggugat yang telah berperan aktif membantu meyakinkan kliennya untuk menempuh jalan damai adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara ini. Kiki Wulandari, Pakaimana TV, melaporkan. Ketua PA Kaimana, Saiin Ngalim SHIMM, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana, Mustafa Musa buatan SPD. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi, sekaligus sebagai kunjungan balasan
dalam rangka menjalin hubungan kerjasama, serta memperkuat hubungan keluarga antara Pengadilan Agama Kaimana dan Kementerian Agama Kabupaten Kaimana lebih erat lagi dan bersinergi. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan kunjungan khusus Kepala Kemenang dalam rangka mengundang langsung Ketua PA Kaimana untuk berkenan hadir dalam acara pengresmian Gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Kabupaten Kaimana. Kepala Kemenang juga menyampaikan undangan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-78 yang jatuh pada tanggal 3 Januari 2024 mendatang, sekaligus meminta kesediaan aparatur Pengadilan Agama Kaimana untuk memberikan ucapan serta dukungan Hari Amal Bakti Kemenang ke-78 tahun tersebut. Yasser Arafat, Pakaimana TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pengadilan Agama Kaimana mengucapkan Selamat Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024. Indonesia hebat bersama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sepaikan?